gubernur lah. Arek dipilih gitu. Gubernur dipilih. Urang Bandung udah milih urang kota. Iyalah. Udah. Ya. Terima kasih. Panuan. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Di sini Om, bagian di sini Om. Bagian sini saya. Mana? Udah live? Enggak, nunggu yang lain. Oh, ini penyanyi kita. Alhamdulillah. Iya. Tapi paling enak di dunia itu. Siap. Siapa ketua? 1:30, Pak. Nah, so. Ya. Mau nanya apa? Ya. Ya, alhamdulillah. Agenda hari ini apa? Agenda hari ini mengunjungi para terpidana kasus ya kan pembunuhan Eki dan Vina. Mereka dipidana seumur hidup meskipun saya yakin mereka tidak bersalah. Jadi hari ini saya dan para tim kuasa hukum ingin mengumpulkan berbagai data dan keterangan untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya. Baru sama agendanya atau building? Hampir sama, mengumpulkan data dan fakta apa yang mereka alami dari proses penangkapan sampai hari ini. Cerita yang paling faktual kan yang diceritakan oleh Saka Tatal yang hari ini sudah bebas. Kalau cerita tidak di dalam kan kita nggak elok kalau menceritakan orang di dalam. Ya. Karena berceritanya orang yang bebas jauh lebih terpercaya daripada orang yang tidak bebas. Silakan Bapak. Ya, jadi gini rekan-rekan sekalian. Jadi memang hari ini kami tadi mengunjungi Lapas Kebonwaru. Kami bertemu dengan 4 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina ya. Dan saat ini kami ada di Lapas Jelengkong. Kami ingin mengunjungi 2 lagi terpidana karena kuasa kami 6 bersama dengan tim. Ada Bang Ruli sini dengan ketua tim semua. Ya, bahwa kenapa pentingnya kami bertemu dengan mereka? Kami ingin memastikan, ya, ingin kembali memastikan apa betul jalan ceritanya yang mereka alami, yang mereka saksikan, ya terutama yang mereka alami langsung lah kan gitu kan. Itu yang kami ingin pastikan, ya kan. Lalu keinginan mereka bagaimana? Kami ini kan kuasa hukum kan mewakili mereka, oleh karena mereka terbatas ada di dalam. Ya, tentu kami mewakili kepentingan-kepentingan hukum mereka di luar lapas kan gitu kan. Ketika kami ingin melakukan tindakan hukum, tentu kami ingin memastikan itu aja sih tujuannya gitu kan. Gitu. Tindakan hukum apa yang nantinya apakah nanti akan ke PK atau seperti apa kalau misalnya sudah sesuai dengan yang diceritakan yang sudah bebas itu, Pak? Oh iya, PK tentu kita akan lakukan, makanya kita tidak terburu-buru ya. Kami tidak terburu-buru ingin menyampaikan PK, bukan kami bukti udah cukup banyak kami dapat. Cuman kan kami ingin merangkai satu peristiwa itu, kalau menurut kami ya ada yang keliru, yang benarnya gimana sih? Kan gitu kan, berdasarkan fakta. Kan kita nggak bisa asumsi, ya kan, bahwa ini pendapat saya, pendapat kuasa hukum, enggak. Karena ini sudah inkrah, putusan hukum, tentu kami akan ambil menyelesaikan ini juga dengan langkah hukum. Langkah hukumnya ya yang sering rekan-rekan sampaikan yaitu PK. Kalau PK kan memerlukan novum kan gitu. Ya, Bang Ruli mungkin bisa itu kan. Ya. Ya selain novum juga kan ada kekeliruan hakim kan. Jadi ini kita sedang lihat kesesuaian atau ketidaksesuaian dia. Ya termasuk bahwa yang 2 yang ada di Jelengkong ini kami memang saya belum pernah nengok gitu loh. Jadi saya juga ingin memastikan apakah keterangan dia sama dengan keterangan teman-temannya yang di LP Kebonwaru gitu. Sebenarnya berapa lagi yang harus kita tengok kan yang di sana tadi? 4. Yang di sana 4. Sini 2. Yang sini 2. Berarti kurang 1. Satu lagi Sudirman. Oh. Mengenai Sudirman inilah yang menjadi masalah buat kami. Oleh karena itu, karena Sudirman ini sulit ditemuin, dititipinnya di LP Bancai, di Lapas Bancai, tapi tidak ada di sana gitu. Sampai hari ini tadi kami cek nggak ada gitu. Artinya kan masih ada di Polda gitu.
Nah, kami sudah tulis surat hari ini untuk kepala lapas dan Dirjenpas untuk kembaliin dong. Napi kan tanggung jawab kalau kepala lapas. Kembaliin ke LP yang awalnya yang di Cirebon. Kan udah selesai masalahnya di sini. Apalagi yang mesti ditunggu-tunggu sehingga berlama-lama, kasihan keluarganya dari Cirebon ke sini kan butuh waktu, butuh biaya, butuh segala macam. Jadi oleh karena itu kami minta supaya dikembalikan, supaya keluarganya lebih leluasa ketemu, supaya hal-hal yang selama ini mereka nggak ketemu sekian lama bisa terjalin lagi hubungan. Kalau di keterangan terpidana semuanya sama, Pak, di dalam. Saya belum tahu ini. Kalau yang di lapas Gubernur? Ya yang 4 sama semuanya. Seperti apa itu? Sesuai gitu. Tinggal kami akan cocokkan dengan yang 2 ini gitu. Apakah sesuai atau tidak gitu. Sesuai itu maksudnya memang ada penyiksaan sebelum itu. Oh iya. Iya, pengakuan mereka begitu. Pengakuan mereka begitu semua gitu. Menandatangani karena Jadi BAP itu dibuat dengan cara yang tidak sah. Tidak sahnya apa? Dengan tekanan. Tekanannya apa? Penyiksaan. Berarti BAP-nya nggak sah. Gitu loh. Ya kan, segala sesuatu barang bukti yang didapat dengan tidak sah, maka nggak bisa jadi barang Dan bukti. pengakuan mereka tidak diperiksa di awal ya, tahun 2016 itu tidak diperiksa. Tidak pernah diperiksa. Tidak pernah diperiksa, tiba-tiba sudah Tiba-tiba muncul. ditangkap. Tiba-tiba sudah muncul di BAP dan BAP-nya mereka suruh tanda tangan gitu loh. Dan sudah jadi tuh Dan BAP-nya. sudah jadi BAP-nya, jadi nggak diperiksa menurut mereka. Ini yang kita mau uji kan gitu kan. Apakah begitu? Nanti kita mau uji siapa yang membuat BAP itu. Kan gitu kan? Karena yang pertama melakukan penangkapan itu kan Aibtu Rudiana dan tim saat itu kan gitu kan. Lalu dia laporkan sudah berikut dengan 11 nama. Ya nanti kita akan uji lah proses itu apa boleh kan gitu kan. Kalaupun beliau itu nanti Aibtu Rudiana itu seorang polisi, apakah boleh kan gitu kan menangkap lalu melakukan melakukan penyelidikan lalu menangkap. Kalau boleh ya kita masyarakat juga boleh dong tanpa surat ya Kang, itu aja. Apa? Ini mau kasus ini mau dikawal terus sampai ya harus, saya kan ini bagi saya ini perjuangan hukum, ya kan? Para pengacara melakukan perjuangan hukum, saya melakukan perjuangan kemanusiaan. Sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang dituakan di Jawa Barat, saya tidak mau membiarkan rakyat Jawa Barat dihukum tanpa alat bukti yang memadai dan dihukum tanpa kesalahan yang jelas. Apalagi saya meyakini mereka tidak bersalah. Negara tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi hukumannya seumur hidup. Ini mereka ini bisa nengok karena terus difasilitasin. Kalau tidak ada fasilitas yang disiapkan, mereka sudah nggak bisa nengok lagi karena kemampuan ekonomi. Ini harus menjadi catatan penting. Ini adalah orang-orang yang setia pada keluarganya. Meskipun suaminya melakukan kesalahan, anaknya melakukan kesalahan, cucunya melakukan kesalahan, mereka tetap nengok penuh dengan kasih sayang. Ya kan, kita doakan mereka rezekinya berlimpah. Amin. Kita doakan mereka yang hari ini ditahan atau menjalani hukuman, semoga dia sadar kembali ke masyarakat dengan baik, bertanggung jawab pada keluarganya dan tidak mengulangi perbuatannya. Amin. Ya Bu ya. keras lagi. Kenapa? Kata siapa? Ini apa sok cerita Mas? Salah tangkapnya gimana? Sok cerita gimana? Sok. Ibu masalahnya apa? Bapak saya kan RT Pak? Bapak saya bukan RT Masren, bukan. Bukan RT warga. RT warga. Bapaknya ini RT. Ya. RT di mana? Di Kampung Anggasirna RT 1 RT 7 Kota Waringin Pak. Desa Kabupaten? Kopo. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Namanya siapa? Dapat namanya Mamad. RT Mamad. RT Mamad siapa yang ditahan di sini? RT Mamad, Maman Rahman, Mulyadi sama Muhammad Salman. Itu RT warga. Ya. Masalah RT Mamad kenapa masalahnya ditahan? Sama teman-temannya. Ini Pak dituduh ngebunuh Pak. Dituduh ngebunuh. Ada pengejaran maling di malam Jumat Di malam warung. Sabtu. Gini. Sok ceritain. Peristiwanya bagaimana? Sok. Jadi Jumat itu malam Sabtu. Sabtu dini hari subuh Iya. sekitar tanggal 28. 28 apa? 28 Oktober Tahun 2023. tahun 2023. Iya. Peristiwanya ada peristiwa apa? Ada yang mau bongkar warung. Naik suaminya ini. Warung saya. Warung ibu ada yang Iya, ngebongkar. Terus Terus suami saya keluar,
Terus Manggil Pak RT. manggil Pak RT sama keponakan saya Muhammad Salman. Muhammad Salman, anak Muhammad Salman. ibunya Ini ditahan juga. Ditahan juga. Jadi ibu punya warung, warungnya ada yang membongkar, suaminya keluar. Iya, keluar. Ketika suaminya keluar, kemudian manggil Pak RT Iya, dan Pak manggil RT, keponakannya. berkumpul. Iya. Malingnya ada, Nggak Ngejar, ketemu, Pak. nggak ketemu, nggak ada jejak. malingnya Iya, kabur, iya, kabur. tidak ketemu. Iya. Setelah maling kabur, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi, Pak. Nah, itu kan Sabtu dini hari ya, Pak ya. Heeh. Minggu siangnya sekitar jam 9 pagi ada penemuan Mayat mayat di sungai di belakang sungai, warung. dekat warung itu. Yang ditemukan mayat itu siapa? Itu orang mana? Orang Gunung Singa kalau nggak kenal, Pak, nggak tahu. Ada mayat ditemukan. Penemuan mayat. Penemuan mayat. Ya. Terus setelah penemuan mayat itu apa yang terjadi pada ibu? Terus suami saya didatangi sama intel-intelnya Ya, sama polisi. Kami, Ya. kami Untuk kapal dimintai Caksarean. keterangan saksi. Dimintain keterangan saksi Ya, terus. terus pas hari Selasanya dibawa untuk kesaksian, untuk saksi. Oh, dua menjadi saksi. Ya. Terus Tapi Sampai sekarang nggak pulang-pulang. nah, hari- jadi sampai hari tersangka. jadi tersangka. Ya, berempat. Empat, Maman Rahman, Muhammad Rahman. Alias Anong, Muhammad Sama Al-Farizi, Ah. Mulyadi. Bukan saya kan? Empat orang jadi tersangka Iya. dengan tuduhan pembunuhan. Dengan kami juga ada saksi, Pak, waktu persidangan. Bukan, yang dibunuhnya namanya siapa? Sekarang muncul. Aib Saifuddin. Warga amanah. Bukan warga Gunung Singa. Gunung Singa, Beda desa, Pak. Aib terbunuh. Iya. Dibunuhnya pakai apa? Nggak Nggak tahu, tahu, Pak. Ini kan penemuan mayat di sungai belakang warung Ya saya. berarti kan polisi ada landasan nih, punya alat bukti. Iya. Sudah pengadilannya berjalan. Udah, Pak, udah Sudah diponis, ponisnya 7 tahun. 7 tahun. Tapi dari jaksa penuntut umum itu 12 tahun, Pak. Kemarin selesai terakhir. Ponisnya sidang. 7 tahun. Iya. Bukti di pengadilan, sidik jarinya, Nggak sidik ada, jari nggak Bapak. Nggak ada sidik jari. Yang Nggak benar. ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada sidik jari. Pengacaranya siapa? Firman dari Firman dari LBH. Kata Pak Firman bagaimana? Nggak ada situ. Ya kemarin juga ini, Pak, banyak kejanggalan dari persidangan juga. Banyak kejanggalannya apa? Kita kan ngambil saksi, Pak. Saksi itu nggak ada apa dari kejelasan itu nggak tertulis saksi dari kita. Jadi kan Ibu sudah ditangani ada pengacaranya kan? Jadi pengacaranya yang harus bicara nanti dengan saya, kita ngomong apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemarin 2 minggu ke belakang ke rumah Bapak saya. lembur pakuan, Pak. Cuma Karena nggak ketemu. kita kan Ibu sudah ada pengacaranya. Ya, Harus konfirmasi dengan pengacara ya. Firman dari LBH. Budiawan, ya. Dari LBH. LBH mana? Di gedung tutup. Jadi saya untuk kasus Ibu belum bisa menyimpulkan apa-apa. Karena saya tidak mendalami, tidak tahu kan ini kata Ibu. Kan gitu. Saya berangkat dari asas praduga, saya percaya dulu. Kan gitu loh. Karena dulu kasus Pina juga saya percaya dulu. Baru saya dalamin. Ya, nanti kan harus lihat BAP-nya. Pak Firmannya boleh dong nanti ngobrol dengan saya. Ya. Ya. Saya minta tolong, Pak. Karena kan Bapak Kan biasanya kalau pembunuhan suka ada motif. Iya. Dituduhannya dakwaan motifnya apa? Karena ada pengejaran maling itu, Pak. Jadi disangkanya yang mati Iya, itu mau. yang maling itu Yang maling yang disangka maling dikejar. itu yang Padahal maling bongkar. Padahal maling maling itu nggak ketemu, Pak. Nggak ada jejak. Si mayit itu, Pak, hari Minggu masih ada. Malam Jadi minggu masih asumsi penyidik Iya. bahwa Si mayat yang tersebut. terbunuh itu adalah Maling yang dikejar, maling yang yang dikejar. dikejar. Jadi ketangkap, Pak. maling dikejar, dibunuh. Polres. Maling. Tapi memang itu maling yang meninggal Nggak itu. tahu, Pak. Kita kurang tahu. Atau bapaknya mungkin cerita memang ngujar maling gebugan tuh. Enggak, Pak. Malam Minggu masih ada, Pak. Kan kita kejadiannya Sabtu subuh. Malam Minggu itu masih Memang ada. problem di kita kalau ada maling, malingnya maut. Jadi nu kamalingan anak dihukum. Ya gitu, Pak. Nggak Ya, kekejar, gitu. Pak. Malingnya nggak ketemu, Pak. Malingnya nggak ketemu, Pak, justru. Ya itu problem di kita. Ya mudah-mudahan nanti saya Mudah-mudahan ada. pengacaranya boleh cerita sama saya. Iya, Ya. Ya. Mohon. Mohon dibantu. Bapak. Ya.
tadi dari Jakarta, yang ibu dari Jakarta, yang anaknya nyuri kabel. Udah pulang kali. Ya tadi kita sudah bicara ya dengan Eko dan Jaya. Mereka ada di dalam keadaan sehat. Mereka menceritakan peristiwa dari mulai mereka malam minggunya minum Q di rumahnya Ibu Nining, kemudian ke rumah Hadi, nginep di rumah anaknya RT Pasren. Persis lah dengan yang diceritakan yang lain, walaupun mereka tidak pernah bertemu dan tidak pernah bertemu saya. Kemudian menceritakan bagaimana mengalami beban penyiksaan ketika dilakukan pemeriksaan. Dan hal yang menarik adalah dari pengakuan Eko ya? Eko. Ya. Ya, Eko dan Jaya ya, Ya, Jaya. bahwa mereka di BAP mengikuti catatan yang sudah disiapkan di papan tulis oleh oknum penyidik gitu loh. Jadi dia baca, ditanya, kemudian dia baca, diketik. Kalau nggak sesuai, Tanya, disiksa. dia baca, ketik. Kalau tidak mau baca, disiksa. Kemudian dia menceritakan di ruangan penjara ya, LV, Ya. di tahanan. Di ruang tahanan dia disuruh minum air kencing oleh sesama tahanan. Ya, oleh sesama tahanan yang air kencingnya sudah disiapkan. Bahkan salah satu ada yang ditusuk pakai gunting oleh sesama tahanan. Pertanyaannya adalah, kok tahanan bisa nyiapin air kencing di dalam? Padahal dan gunting, padahal itu adalah bukan lapas, tapi itu adalah tahanannya Polres yang ada penjaganya. Barang yang dilarang lah gitu. Iya, enggak, silakan. Prihatin mungkin Kang dengan Prihatin banget. Oke, baik teman-teman sekalian, bahwa betul ya kami datang ke sini sekali lagi dalam rangka untuk memastikan, ya kan, untuk menanyakan kembali kepada para terpidana apakah betul puasa yang sudah ditangani besok kami akan jalankan. Kami tanya lagi sekali lagi nih sama mereka hari ini bareng, apa betul kembali menguasakan kepada kami cek lagi itu kan. Ada tim yang sudah bekerja dan kami pastikan lagi ya, menyatakan betul. Ini yang disampaikan dari dua dan 9 Januari itu sama Pak? Ya sama, persis sama apa yang diinginkan kan gitu kan, gitu loh. Nah, kemudian terkait langkah-langkah bahwa permohonan bahwa kami minta untuk dikembalikan para terpidana ke lapas Cirebon, ya mungkin Bang Ruli lah bisa jelaskan. Sudah seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa hari ini kami sudah menulis surat kepada Dirjen Pas dan kepala-kepala lapas, juga kepada Kapolda Jabar untuk segera mengembalikan para napi ini ke tempat asalnya. Alasannya, satu, kasihan terpidana itu orang miskin dan tinggal jauh di Cirebon, sehingga dia datang ke sini juga sangat kesulitan untuk menemui. Bahkan yang namanya Sudirman itu hanya boleh ditemui oleh ibu dan bapaknya saja, yang lainnya nggak boleh. Ini kan hal yang janggal gitu loh. Nah, oleh karena itu, karena persoalan PJ sudah selesai, maka segeralah kembalikan terpidana ini ke tempat asalnya. Itu sih harapan kami supaya keluarganya lebih dekat dan lebih bisa untuk menemui mereka dengan leluasa. Kalau kabar terakhir di Sudirman itu ada kapan Pak? Sampai hari ini kami cek nggak ada tuh di LP Bancai. Ya kita nggak tahu di mana. Padahal titipannya adalah di LP Bancai. Tapi keberadaannya saya nggak tahu ada di mana gitu. Sudah berapa lama Pak? Ya sudah lama. Ya mereka tanggal ditahan di bond itu tanggal 21 Mei kalau nggak salah. Ya sekitar itu sampai sekarang nggak ada, nggak tahu di mana dia ada. Tapi kita pernah ketemu, menemui Sudirman itu ada di Polda. Kang, kalau Masih menunggu kepastian dari Sudirman kapan Pak? Ya keluarganya tentunya yang sangat mengharapkan supaya Sudirman itu segera dikembalikan ke sana, ke Cirebon, karena masalahnya udah selesai gitu, apalagi gitu yang ditunggu gitu. Itu saja harapan keluarganya. Ya, jadi sebelum ke Kang Dedi ya, jadi teman-teman sekalian, memang kita semata-mata ingin menegakkan keadilan ya. Kesian kalau apa yang kita yakini ya sampai saat ini, kalau betul mereka ini terpidana ini tidak melakukan perbuatan atau menjalani hukuman atas apa yang tidak mereka lakukan. Ironis kan?
Makanya karena ini sudah inkrah, sekali lagi kami sampaikan, kami melakukanlah upaya-upaya hukum, ya kan, ya, sehingga apa yang kami yakini benar, bukan seperti yang diceritakan, dikronologiskan di putusan, ya mudah-mudahan ini kami dapat jelaskan dan PK ini dapat bisa diterima. Itu aja sih harapan kami. Nanti keterangan-keterangan itu cukup kuat ya untuk sangat kuat. Kalau kami nggak yakini bahwa ini apa yang kami yakini itu betul, nggak mungkin kami akan lakukan seperti yang sekarang kami lakukan. Karena kami yakin bersama dengan Kang Deddy, kalau Kang Deddy kemarin minggu lalu katakan sudah sampai 100% meyakini mereka bukan pelakunya, kami kuasa hukum juga sudah sampai kepada keyakinan itu sesudah membaca dan menelusuri dan membuat tim, ya kan, pencari fakta atau investigasi sendirilah, turun ke lapangan, kita bertemu banyak saksi yang ada di lapangan, banyak sekali kejanggalan. Kalau kami beberin kan banyak, tapi biarlah itu menjadi novum kan gitu kan. Rencananya apa Pak? untuk PK. Ya, untuk PK ini memang kami sedang menyusun, kami tidak ingin terburu-buru oleh karena kami lagi mengumpulkan gitu ya, mungkin Kang Deddy. Oke, apalagi? Kang, kalau melihat para anggota polisi yang melakukan penjemputan itu, menurut Kang Deddy seperti apa nih Kang? Ya, seluruhnya kan ada institusi yang mengurusinya. Dan kita akan menempuh proses prosedural yang ditetapkan sebagai SOP kepolisian dalam menangani anggotanya. Dan saya yakin Pak Kapolri akan melakukan tindakan yang nyata dan tegas bagi para anggotanya yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar tugas seorang kepolisian. Harapannya ditindak tegas itu. Iya dong harapannya. Ya. Oke, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih.